Ini tuh pastinya teksturnya creamy, gurihnya pas, dan yang paling penting aroma jamurnya tuh dia berasa ya. Jadi ciri khas dari creamy mushroom soupnya tuh dia tetap dapat. Dipakai roti kayak gini ini pastinya bikin hidangannya tuh makin lengkap. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devira Hermawan. Hari ini aku bikin creamy mushroom soup yang pastinya praktis dan juga bahan-bahannya nih mudah ditemukan ya. Nasi creamy mushroom soup ini tuh udah jadi comfort foodnya orang Indonesia kalau pergi ke coffee shop atau cafe-cafe western gitu. Nah itu pasti jadi best seller. Jadi ini bisa banget nih buat masakin orang-orang tercinta di rumah ataupun buat usaha di coffee shop, di cafe, bahkan catering kalian semua ya. Dan hari ini praktis banget nih, aku bakalan masaknya pakai kompor portable W2 WS, regulator PSFR W900M dan juga tabung gas kaleng butan dari Wingas. Bikin masak jadi aman dan praktis. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Pertama untuk jamurnya, kalian cuma mau pakai satu macam boleh, tapi di sini aku campur antara jamur kancing dan juga jamur shiitake ya. Jadi kalau jamur shiitake itu sebenarnya si aromanya tuh agak lebih strong dibanding jamur kancing, tapi kalian bisa sesuaikan aja mau pakai jamur lainnya, jamur portobello, mau pakai dicampur shimeji itu juga bisa banget. Lalu kita akan perlu bawang putih, bawang bombay. Untuk aromatiknya di sini aku pakai bay leaf. Kalau bay leaf nggak ada, mau di skip juga masih nggak apa-apa ya. Ini ada daun thyme, seledri, dan pastinya supaya creamy, ini aku pakai cooking cream ya, krim cair yang untuk memasak ataupun pakai whipping cream yang belum manis itu bisa. Tapi kalau kalian lagi nggak ada banget, cuman bisanya ke minimarket, kalian tinggal pakai susu full cream ya, susu UHT yang dicampur dengan creamer bubuk yang biasa buat kopi itu juga kan nggak terlalu manis, nah itu bisa kita gunakan. Lalu kita juga akan perlu tepung terigu, butter, serta air untuk memasaknya. Nah airnya ini kalau kalian mau ganti dengan kaldu-kalduan lainnya juga silahkan. Sebagai pelengkap, ini aku mau bikin krutong ya dengan versi simple juga. Kita cuma perlu roti tawar, bawang putih, butter, sama ini aku pakai daun parsley kering. Itu sebenarnya cuma buat warna aja. Kalau daun parsley nggak ada, cukup pakai bawang putih juga dia udah enak ya. Oke, yang pertama ini aku mau bikin si roti keringnya dulu. Ya sebenarnya roti kering tuh simple, kalian mau pakai oven, air fryer, kompor dan lain-lain tuh metodenya bisa. Nah yang kali ini aku bikinnya tuh yang cukup pakai wajan, pastinya praktis. Rotinya juga cuma pakai roti tawar ya. Jadi pertama kalian tinggal panaskan aja wajan menggunakan api sedang kecil. Nah kalau udah, ini rotinya tinggal kita panggang aja. Kenapa dipanggang? Supaya aroma terpanggangnya tuh lebih merata dan pada saat dipotong tuh nggak terlalu hancur. Di sini masaknya aku menggunakan kompor portable W2 WS dari Wingas. Ini tuh dilengkapi dengan double safety system ya, ada inline cut yang berfungsi untuk memutus aliran gas secara otomatis jika terjadi kebocoran, dan jika kondisi tabung gas masih panas maka safety bowl tuh otomatis mengeluarkan gas dengan menghempaskan bagian bolanya. Dan pastinya kompor ini juga multifungsi. Selain menggunakan tabung gas kaleng butan yang kecil seperti ini juga bisa menggunakan tabung gas yang besar ya, baik 3-12 kg itu kalian bisa pakai menggunakan selang dan juga regulator. Dilengkapi juga dengan trivet stainless steel anti karat dan material yang berkualitas tahan lama, serta burner cap casting yang menghasilkan api biru merata dan kuat sampai 5 tahun. Nah kalau udah seperti ini, rotinya tuh dibiarin dingin sebentar. Kalau udah bisa potong-potong, ini potong-potong menggunakan pisau roti supaya rotinya tuh dia nggak gepeng. Kalau kalian mau bikin garlic breadnya seperti biasa, jadi butternya tuh dicampur dulu sama bawang putih, terus juga parsley, bumbu-bumbu, terus nanti tinggal dioles ke roti, baik itu baguette ataupun roti tawar. Itu juga bisa ya, atau bisa juga kalian coba dengan cara ini. Rotinya kalau udah dipotong-potong kayak gini, kita balikin lagi aja ke dalam wajannya. Tambahkan bawang putih yang dicincang atau bisa juga lebih praktis pakai garlic press kayak gini, serta butter ya. Butter ini mentega, beda dengan margarin. Tapi kalau kalian nggak ada butter, mau pakai margarin juga silahkan. Karena roti tawar tuh pada dasarnya si rotinya tuh udah berasa, jadi aku nggak tambahin bumbu-bumbu apapun lagi. Kalau kalian pakai roti baguette yang masih tawar, bisa tambahin sedikit garam, merica, ataupun gula. Ini kita akan masaknya tuh di api kecil, sampai butternya tuh dia meleleh semua, dan juga si rotinya tuh lebih kering. Memang nggak akan bisa sekering kalau di oven, tapi nggak masalah, rasanya bakalan tetap enak. Dan kenapa pakai api kecil? Karena kalau pakai api besar tuh takutnya bawang putihnya
takutnya terlalu cepat gosong dan jadi pahit. Lalu terakhir sebelum kita angkat, ini tinggal kita tambahkan dengan parsley kering atau bisa juga pakai parsley fresh. Cuman kalau kalian lagi nggak ada, mau di skip nggak masalah. Selanjutnya untuk creamy mushroom soupnya, pertama kita akan iris-iris jamurnya. Di sini aku pakai white champignon atau jamur kancing putih ya, dan juga jamur shiitake. Ini kita iris-iris. Nah kalau udah, siapkan juga bawang bombay sama diiris-iris. Bawang putihnya juga ini cukup diiris-iris aja, yang simple, praktis. Pertama panaskan minyak, jadi butternya kita masukin belakangan ya untuk bikin roux. Kita tumis dulu bawang bombay dan juga bawang putih hingga wangi. Jadi ingat ya, untuk bikin sup yang berbahan simple, tahap memasak ini, bikin si bahan masakan jadi browning itu dia penting ya, supaya rasa dan aromanya tuh lebih terdevelop, lebih wangi, dia nggak flat. Nah, kalau bawang bombay, bawang putihnya udah sedikit kecoklatan kayak gini, hati-hati jangan gosong. Ini kita masukkan jamurnya tadi. Berikut dengan aromaticsnya juga ini kita masukin, ada seledri, bay leaves, dan juga daun thyme kering. Atau kalian bisa juga pakai daun thyme yang fresh ya. Kalau nggak ada daun thyme, mau pakai mixed herbs ya, atau cuma mau pakai parsley dan lain-lain, itu bebas. Bahkan nggak pakai juga itu masih bisa ya, karena aroma dari mushroom tuh dia udah kuat, udah strong. Nah kalau udah browning kayak gini, ini aku mau sisihin sedikit jamur, itu sebenarnya cuma buat garnish, tapi itu opsional. Kalau kalian nggak mau sisihin buat garnish juga nggak masalah, karena nanti bahan-bahan sisanya ini kita akan blender ya. Selanjutnya yang dimasukin ini ada butter alias mentega ya, dan juga tepung terigu. Tepung terigu ini nanti dia fungsinya tuh sedikit mengikat konsistensinya ya, jadi agak sedikit lebih kental, tapi karena kita pakainya cuma sedikit, dia nggak akan bikin seperti saus yang creamy banget gitu, nggak, tenang aja ya. Ini juga kita tumis-tumis lagi sebentar. Nah kalau udah wangi, udah browning, kalian bisa lihat ya, jamur yang ke browning ini dia yang akan bikin si supnya tuh dia ekstra wangi ya. Si aroma jamurnya tuh benar-benar kecium, wangi, dan gak anyep gitu. Nah kalau sudah, tinggal kita masukkan air, aduk-aduk. Jangan lupa sesuai dengan takaran, airnya juga jangan kebanyakan, karena kalau airnya kebanyakan hambar, udah pasti rasa jamurnya tuh kurang berasa, kurang enak. Oh ya, kalau kalian nggak punya cooking cream atau krim cair ya, jadi kalian bisa ganti setengah airnya atau full semuanya tuh pakai susu full cream yang UHT ataupun yang fresh ya. Nanti tinggal ditambahin creamer bubuk supaya rasa creamy-nya tuh lebih keluar. Ini kita masak sesaat supaya aromatics dan lain-lainnya dia lebih merata, lebih keluar. Masaknya cukup sekitar 2 menitan. Nah kalau udah, ini bay leaf dan juga daun seledrinya kita akan angkat. Dan si sisanya ini kita bisa blender ya. Tuh, kalian bisa lihat begitu di blender tuh ini konsistensinya tuh dia akan mengental lagi. Karena si jamurnya tadi itu tuh di blender jadi kayak jus jamur gitu ya. Ini pastinya mengental. Nah kalau udah di blender kayak gini, kalian bisa lihat jamurnya udah halus. Balikan lagi ke atas api, kita tinggal tambahin bumbu-bumbu dan juga krim. Tapi kalau kalian mau jadiin stok frozen, kalian kasih bumbu doang. Ini bumbunya aku pakai garam, kaldu ayam ataupun kaldu jamur, merica dan juga gula. Dan ini aku tambahin krim. Tapi kalau kalian mau buat stok frozen, berarti krimnya belakangan ya. Setelah dibumbuin, diaduk rata, rasa udah oke, tinggal dimasukin aja ke plastik atau ke wadah per porsi. Terus nanti kalau kalian mau angetin, dari beku dilelehkan, tinggal terakhir ditambahin krim. Nah karena ini aku mau buat langsung makan, jadi krimnya ini kita masukin sekarang. Kalau kalian lagi nggak ada krim, tadi ya sebagian dari air atau seluruh airnya bisa kalian ganti dengan susu full cream, baik UHT ataupun fresh milk, dan juga sedikit creamer bubuk untuk nambahin efek creamy-nya. Nah kalau udah kayak gini nih, konsistensinya udah pas, si sup krim jamurnya ini siap disajikan ya. Jangan lupa untuk memasak di rumah makin aman, aku tuh selalu pakai regulator PSFR W900M dari Wingas dengan double lock system dan karet seal pengaman yang mudah dipasang dan hemat gas. Gak ketinggalan, aku juga pakai tabung gas kaleng butan dari Wingas. Ini tuh pastinya teksturnya creamy, gurihnya pas, dan yang paling penting aroma jamurnya tuh dia berasa ya. Jadi ciri khas dari creamy mushroom soupnya tuh dia tetap dapat. Dipakai roti kayak gini, ini pastinya bikin hidangannya tuh makin lengkap. Nah kalau buat stok juga pastinya cocok banget. Jadi tadi sebelum dikasih krim, setelah di blender kalian bisa stok frozen ya. Oke kalau gitu thank you for watching. Untuk pembelian produk Wingas bisa di online shop dan juga toko offline-nya. Info selengkapnya cek website dan media sosial Wingas.
Kalau recook jangan lupa tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Twitter Devina Hermon. Stay tune terus and see you in the next video.